Hari ini kita ada di salah satu toko bangunan yang baru banget buka. Ini namanya TB Wijaya di daerah Jati Asih, Bekasi. Dan ini kita lagi sama ownernya yaitu Kak Sandi. Halo Kak Sandi. Halo. Wes, mantap. Thank you banget ya udah mau having kita, udah mau sharing nih. Siap. Thank you juga lu udah mampir ke sini. Oke. Ini biar nyantai kita gue dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, nah gue pengen tahu nih Kak. Sebenarnya kan lu di toko bangunan udah lama, bener nggak? Nah gue pengen lu coba ceritain dong. Awalnya lu mulai terjun di bisnis toko bangunan. Sebelumnya kan gue ikut sama bokap ya, buka toko bangunan. Yaitu udah usaha keluarga lah. Oke. Jadi ya turun-menurun gitu. Itu udah berapa lama tuh Kak? Udah lama banget itu dari gua, ya dari kecil lah. Dia udah buka sendiri, sampai gua lulus SMA itu gua nggak kuliah, gua langsung bantuin bokap. Wush, totalitas Jadi ya. udah lama banget. Udah melekat banget tuh Udah ya. melekat banget, udah mendarah daging. Wes, mantap. Semen, pasir udah melekat tuh ya. Udah melekat. Udah jadi hembody gua. Oke. Nah, terus kan lu dari toko bokap kerja udah berapa lama kira-kira? Ya pokoknya dari gue lulus SMA, Bantuin bokap. sekarang gue udah usia 37, ya udah lama lah. 20 tahun ada kali 20 ya? tahun udah. Wah, ada yang mantap. Nah, terus kenapa akhirnya lu mau buka toko bangunan sendiri? Ya karena gue ngerasa, karena kebanyakan di sana gue yang ngatur juga ya. Jadi gue udah tahu omsetnya berapa, keuntungannya berapa, range-nya itu untuk bisnis oke lah. Oke, jadi lu mutusin mau buka bisnis toko bangunan. Ya, karena basic yang gue punya kan itu kan. Nah, jadi gue mutusin itu aja udah gue lanjutin. Karena gue udah ngerti semuanya kalau di situ. Oke, karena udah ngerti semuanya dan udah lama juga di situ. Yes. Akhirnya mau nggak mau ya udah lu ikut bikin lah baru gitu Betul. ya. Oke, ada permasalahan apa di toko bangunan bokap lu yang sampai bikin lu kayak kepikiran kayaknya toko nih kalau gue mau buka nih harus pakai sistem. Pertama, ya dari stok ya. Oke. Jadi ketika lagi anak-anak dagang, kita udah seneng nih, wah banyak nih orderan kan. Ternyata pas kita mau ngirim barangnya nggak ada. Kurang lah. Sering Jadi ya? kita repot jadinya. Sering banget terjadian. Tapi akhirnya kalau kurang kayak gitu tetap jadi jualan nggak? Betul. Apa orangnya Jadi jadinya? ya pinter-pinter kita nego ke customer aja. Oke. Jadi ketika barang kurang kita nego kan. Boleh nggak besok atau lusa baru kita kirim. Nyusul. Ya, karena kan kita ngebangun kedekatan juga ke mereka kan. Mhm. Jadi apa yang kita omongin nih kadang-kadang oke aja lah. Oke, Karena udah deket gitu. Oke, berarti ada juga yang nggak jadi. Pastinya ada. Pasti ada juga ya, Karena sayang. kebutuhan orang kan beda-beda ya. Ada yang urgentnya buat hari ini, ada yang Benar. buat masih bisa dipending gitu kan. Kalau yang urgentnya untuk hari ini ya mau nggak mau kita loss jadinya. Oke, benar. Berarti balik lagi lah ya dari stoknya itu yang jadi permasalahan lu ya. Betul. Oke, nah terus pertama kali lo kenal toko itu dari mana Kak? Gua ngeliat di Instagram. Oke, apa yang bikin kepikiran kayak toko nih, kayak gue harus cari toko deh gitu. Nah, karena dia terlalu sering berkeliaran di Instagram dia. Gue digentayangi. Oke, jadinya nyantol Jadinya tuh gue ya. ngeliat konten-kontennya, terus wah kayaknya seru nih. Nah, terus udah gitu ketika gue mau buka, memang kepikiran kan gue harus sistem nih. Gue udah mau sistem. Nah, cuma gue mencari beberapa referensi. Nah, waktu itu Sempet compare. ada beberapa brand lah. Cuma untuk tektokannya kayak orangnya pas datang ke toko kayak kurang klik lah. Oh, I Nah, see. ketika gue ngeliat di toko kayaknya oke nih. Pas gue kontak lu, pas ngobrol, wah oke nih. Ya, akhirnya gue putusin toko. Cocok lagi ya. Harapan gue biar toko itu bisa ngebantu dalam gue ngeranin sistem. Dalam Oke. stokis, terus dalam apa ya, upgrade harga segala macam, terus kecepatannya kayak misalkan kita bisa scan segala macam, itu kan lebih cepat. Oke. Terus kira-kira ada fitur atau service apa atau pelayanan apa yang bikin lu kayak toko ngebantu gue banget gitu? Kayaknya ya yang baru banget gue ini kan sistem barcode ya. Jadi modelnya itu nanti gue mungkin kayak supermarket jadi Wus, tinggal tembak udah muncul nama Oke. barangnya kan. Kadang-kadang kalau misalkan nanti gue akan ngerekrut karyawan baru ya kan nggak semuanya berbasic dari toko bangunan. Benar. Dia nggak ngerti dong nama-namanya si Barangnya. barang ini kan. Tapi dengan adanya barcode itu mempermudah dia. Jadi anggaplah ini karyawan yang baru gue rekrut nih, dia belum pernah terjun di material pun, dia udah bisa jadi kasir. Yes, karena dia nggak perlu hapalin barangnya ya. Betul. Oke. Dia tinggal yang penting ketemu barangnya. At least dia nggak tahu nama barangnya, udah lu scan-nya tek, udah muncul. Tetap bisa jualan. Oke. Lu udah sempat ngerasain dua masa ya? Masa sebelum pakai sistem sama sesudah. Nah, Ya. pas ngajarin orang baru atau ngajarin karyawan atau tim lah kita bilang ya. Ya. Lebih gampang mana ngajarin yang belum pakai sistem atau yang udah pakai sistem? Tentunya sih yang pakai sistem. Kenapa tuh? Apa yang paling ngerasa? Seperti yang tadi gue bilang kan, kalau di toko lama, ya, dia harus benar-benar tahu apa yang dia tulis di nota, nama barangnya apa, ya, modalnya berapa, bukan modal, maksudnya harga jualnya berapa. Kadang-kadang kalau di toko, bukan kadang, di toko gue yang lama, gue kan pakai kode dinasti tuh. Oh iya benar. Ada A, B, C, D. Kode yang hanya orang-orang orang baru pasti dia bingung. Iya. Adaptasi dia terhadap kode itu pasti bingung.
Oke. Nah, kalau dipakai sistem kan udah ada harganya. Terus gue udah patokin di situ harga standar berapa, harga minimum dia boleh jual tuh berapa. Oke. Gitu aja simple. Oh. Sama dia dibantu dengan sistem barcode. Yang Harusnya bikin lebih gampang. Sandi, toko lu kan baru nih, kalau jalan seminggu. Ya. Lu ada perencanaan apa buat toko lu biar toko lu makin gede dan juga makin bertumbuh? Atau ada keunikan apa nggak sih toko lu yang ngebedain toko lu dari toko-toko lain? Karena kan kalau kita lihat daerah sini banyak ya. Banyak. Nah, apa yang bisa jadi pembeda buat dari toko lu? Pembedanya udah pasti pelayanan. Wis, mantap. Nomor satu gue pelayanan. Kenapa tuh nomor satu pelayanan? Ya karena kalau misalkan kita udah bisa ngebangun kedekatan, bisa ngejalin hubungan baik dengan customer, taruhlah harga kita lebih mahal dari yang lain, mereka tetap rela kok ngeluarin duit untuk kita. Wis, mantap. Gue suka nih, soalnya banyak banget toko-toko yang masih beranggapan harga nomor satu. Enggak juga sih. Kalau lu enggak ya berarti Enggak ya? juga. Tetap pelayanan ya? Tetap pelayanan nomor satu. Kedua, kalau misalkan dari pelayanan kita udah oke dan harga pun mengikuti oke juga, ya harusnya sih tokonya akan berkembang sesuai dengan itu juga. Oke, jadi strategi lo adalah nomor Pelayanan satu sama harga. Oke, jadi Sama lo mau kiriman mantapin. yang cepat. Pengiriman yang cepat. Pengiriman cepat. Oke. Lu support pengiriman sampai mana aja, Kak? Untuk sementara waktu sih masih untuk daerah sini aja lah. Karena Masih kan ya. kita biar kirimannya cepet, tektokannya juga bolak-balik juga cepet. Jadi kita masih prioritasin daerah-daerah sini. Oh, tapi nggak menguntungkan karena bakal lebih jauh lagi lah ya. Ya. Kita kan Ya. sempat review ya, maksudnya kayak penataan barang di toko lo ini, khususnya barang dalam ya, barang lo juga sebenarnya itu rapi lah kita bilang. Rapi, terus tadi lo bilang bersih juga kan. Lo ada aturan khusus nggak sih atau ada perencanaan apa pada saat penataan barang ini? Kalau gua lebih memposisikan diri gua menjadi customer. Oke. Jadi biasanya gua kalau pas lagi nata barang, gua akan lihat dari luar. Gua lihat toko gua rapi apa enggak. Jadi customer ketika datang kan pasti dia ngeliat, rapi ya penataannya ya. Ya udah. Gua memposisikan diri gua sebagai customer. Oke, jadi lo Gua ngeliat tokonya harus rapi dari luar. Nah, dari dalam gua tinggal sesuaikan aja. Yang gua lihat dari luar yang kurang rapi apa gua benerin. Oh, I see. Berarti lo memposisikan diri lo sebagai customer biar Yes. customer pas datang juga ngeliatnya rapi Ya. dan nyaman. Dan ketika dia ngeliat, dia minimal pas dia udah di depan toko, dia udah langsung lihat semua barang gua tuh adanya apa aja. Iya, sebenarnya. Biar kelihatan ya. Ya, makanya di bagian belakang ini kan semua langsung gua pajang aja. Tapi lo ada tips apa sih yang mau lu sharing buat orang-orang yang mau buka bisnis toko bangunan? Apa yang harus dipikirin pertama kali buat mereka? Apa yang harus dipikirin untuk pertama kali? Kalau mau buka toko bangunan. Ya, yang jelas kalau menurut gue ya, pikiran gue sih itu ya pasti sistem sih. Oke. Sistem itu motor utamanya. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan lu nggak pakai sistem, contoh lah lu buka toko nih, lu belum pakai sistem. Ketika nanti lu udah jalan dan tiba-tiba lu mau pakai sistem itu agak ribet. Lu harus ngulang lagi dari nol stop up 6. Benar. Jadi mumpung lu baru ya, langsung bikin sistem aja. Oke, biar kedepannya juga lebih rapi. Yes. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan sistem lu belum ngerti-ngerti amat, nggak apa-apa jalanin aja. Sambil berjalan. Gak usah nunggu lu jago, lu jalanin aja. Mantap. Jadi sambil lu ngelakuin kelihatan kayak orang bego, ya udah jalanin aja. Lama-lama akan terbiasa. Benar. Berarti semua akan bisa karena terbiasa. Oke, nah itu yang pertama sistem. Yang kedua apa, Kak? Tempat atau Tempat atau pastinya. barang atau apa? Tempat pastinya. Oke. Kita harus cari tempat yang memang strategis ya. Strategis dalam artian lihat sekitaran dari toko lu itu masih banyak gak lahan yang kosong. Kalau sudah terlalu padat, ya itu kan paling kita dapat untuk renovasi doang. Tapi kalau misalkan lingkup daerahnya itu dia masih cenderung banyak tanah kosong, masih banyak kesempatan orang untuk bikin mini klaster, ruko segala macam. Jadi kan kita untuk mendapatkan orderan yang lebih, ya lebih besar juga. Nah, kalau misalnya barang-barang yang wajib harus ada di toko bangunan ketika mau buka tuh awal-awal tuh ada barang apa aja, Kak? Yang jelas namanya toko bangunan itu kan namanya toko material ya, bahasa lainnya. Berarti ya udah pasti barang-barang kasar. Pasir, semen, batu split, bata merah, hebel, barang-barang kasar. Jadi kuncinya dari toko bangunan itu sebenarnya barang-barang luar dulu. Oke, barang-barang luar dulu justru ya. Orang akan mulai bangun dari barang-barang kasar. Dari barang-barang kasar dia kan pasti akan merembet nih. Rumahnya udah mau mulai jadi, dia akan masuk ke bagian dalam. Nah, bagian dalam itu yang nanti kita harus komplitin. Oke. Jadi sekomplit-komplitnya. Orang mau cari apa, kita pasti ada. Oke, berarti barang luar harus ada, tapi barang dalam harus komplit. Barang luar itu adalah daya tarik pertama orang untuk masuk ke dalam toko. Oh, I see. Itu gerbang utama kita sebagai toko utama. material. Karena ya balik lagi pas pembangunan pasti yang dicari bahan kasar dulu. Karena kan banyak, ada yang toko material, ada yang toko semi material. Kenapa yang lebih laku itu toko bangunan? Karena dia gerbang utamanya kita udah menang. Yes, benar. Setelah itu dia baru masuk ke dalam. Bahan dasarnya lah kita bilang ya. Orang ketika udah masuk di satu toko,
dia udah ngeliat di sini ada, nggak mungkin dia akan pindah ke toko yang lain. Dia akan capek untuk ngebangun relasi lagi ke yang punya toko. Nyari ke tempat lain ya. Dengan satu toko semuanya ada. Yes. Oke. Nah, terus kalau stoknya sendiri gimana? Apakah pas awal buka tuh kita harus stok banyak-banyak atau disesuaikan atau gimana? Nggak usah disesuaikan aja. Sesuaikan dengan rak yang tersedia aja. Oke. Yang penting semua barang itu tercukupi. Semua barang ada. Yang penting komplit dulu ya, secara kategori barangnya tuh ada, tapi kuantitinya nggak perlu banyak-banyak amat Betul. gitu ya. Yuk. Lu kan ada diwariskan toko material, meskipun akhirnya lu buka sendiri. Ya. Nah, lu ada plan untuk mewariskan kembali toko bangunan lu nggak? Kalau untuk plannya ya, kayaknya sih nggak juga sih. Oke. Karena gue cuma mempersiapkan aja tokonya. Gue persiapkan tokonya sama sistemnya. At least dia nantinya dia nggak mau nerusin nggak ada masalah. Oke. Karena gue udah pakai sistem. Jadi nantinya kalau dia nggak mau nerusin nggak ada masalah. Gue tinggal panggil orang yang penting dia mau jaga toko gitu aja. Itu yang gue bilang bisnisnya abadi. Menarik. Jadi tanpa lu punya sanak saudara, keluarga, atau anak yang nggak mau nerusin pun nggak ada masalah. Menarik. Soalnya kan banyak toko bangunan yang kita lihat tuh sekarang udah mulai regenerasi kan. Dan mereka tuh struggling. Kadang-kadang kan anaknya nggak ada yang menerusin, keluarga nggak ada yang menerusin. Itu kan masalah tradisional yang zaman Betul. dahulu. Yang tadi lu bilang di awal. Kalau Betul. kita beda lagi. I see. Kira-kira lu ada gambaran nggak, Kak? Toko bangunan lu ke depannya mau dibawa bentukannya kayak gimana? Segede apa? Karena ini luasnya sekitar 300 meter ya paling tetap begini aja. Cuma mungkin kita renovasi ulang, kita bagusin. Semi-semi supermarket lah mungkin. Wes, berarti dibikin banyak etalase sama orang bisa masuk ya? Yes, betul. Cuma Keren. kayak gitu. Cuma tetap kita bikin nggak terlalu bersih-bersih amat. Kenapa? Ya, karena gini loh. Kalau misalkan toko kita bikin bener-bener bersih, pangsa pasarnya itu malah jadi terbatas. Oh. Contoh tukang menarik. nih, tukang yang biasanya dia datang ke toko material yang cenderung kotor, berantakan segala macam, dia kan dengan PD-nya masuk. Tapi kalau misalkan toko kita terlalu bersih, kadang-kadang nih ada tukang yang terlalu sopan santun. Dia mau nginjek ini aja, dia lepas sendal. Oh, I see. Dia nyeker ke sininya. Saking ini ibaratnya kelihatan bersih gitu kan. Oh. Apalagi kalau nanti udah bersih banget. Oke. Jadinya pangsa pasar untuk kayak tukang-tukang, pemborong, mungkin malah jadi berkurang. Oke, I see. Wah, ini ilmu nih. Berarti kan sebenarnya kita maksudnya bersih perlu, tapi jangan yang terlalu bersih banget. Jangan kalau Karena gua. market-market yang kayak tukang-tukang gitu kan yang paling banyak pakai bahan Yes, kan. benar. Mereka jadi enggan buat masuk ya. Ya, benar. Jadi Oke. kalau misalkan kayak tukang-tukang, kan mereka biasanya rekomendasi. Ketika yang punya rumah, ngebangun rumah, ya, dia pasti lebih dengerin si tukang. Bener, karena yang punya rumah nggak tahu. Itu. Mau tukangnya goblok pun, mohon maaf ya. Iya, iya, Tukangnya iya. goblok pun nggak ngerti, nggak terlalu jago. Tapi kalau misalkan dia ngomong A, pasti yang punya rumah nurut. Bener, Karena dia ngerasa yang tukangnya itu ya yang lebih paham. I see. Berarti sebenarnya penting juga ya kalau kita nata toko kita tuh jangan semodern gitulah gitu Iya. ya. Karena mutusin Itu masa pasar menurut gitu. pandangan gue ya. Yes, Jangan yes, terlalu yes. bersih-bersih amat lah. Oke. Ya, lebih natural ya jadi. Ya, natural. Oke, jadi menurut lo ada nggak ya area mana yang harus dibikin bersih, ada sama area mana yang harus dibikin kotor? Yang nggak bersih-bersih amat lah gitu kita nggak bilang kotor. Ya kalau untuk display untuk barang-barang dalam ya yang kita tonjolin itu wajib rapi, bersih. Oke. Nah, kalau misalkan untuk areal barang-barang kasar yang di luar ya itu mah biasa aja. Oke. Nggak usah terlalu bagaimana banget. Yang penting tataannya rapi, Dan gampang buat lo ya. nah betul, dan gampang untuk diambil, dilihat. Oke, berarti sama kayak yang sekarang udah bangun lah ya Kurang sebenarnya ya. lebih seperti ini. Iya, ini kayak terlihat banget ya. Oke. Nah, terus lo ada gambaran nggak? Kira-kira kan lo udah pakai sistem nih sekarang. Ah. Kedepannya lo mau stay terus-terusan di toko atau lo ada gambaran kayak suatu saat kalau udah jalan lancar nih, Ah. ya udah toko gua, ya udah biarin aja jalan tanpa gitu. gua gitu. Kalau Karena kan tadi lo gua sempat ngomong. ini untuk batu loncatan aja. Oh, I see. Untuk batu loncatan. Jadi ini sambil gue belajar juga ya, karena ini sistem baru. Gue mau ngeliat nih, bagaimana toko ini bisa mengcover kegiatan toko bangunan gue. Oke. Kalau misalkan gue rasa ini udah bisa untuk ditinggal, gue akan ya udah mulai nabung untuk bikin cabang lagi. Wis, mantap. Cabang sampai banyak. Nah, ketika nanti udah banyak, gue udah nggak usah musingin toko, gue bisa nih. Gue pikirin gue mau bisnis apa lagi ya. Wah, Gue mau coba-coba yang lain. Tetep lah ya, pikirnya bisnis lagi ya. Harus. Nah, kira gue mau jalan-jalan gitu. Ya kan bisa sambil. Bisa nyambil ya. Kira gue mau pensiun di Bali. Enggak lah. Nah, ini terakhir nih sebelum gua closing ya. Kira-kira kalau lu ada toko-toko nih, pemilik toko bangunan nih, teman-teman lu, kenalan lu, keluarga lu, apa yang bakal lu sampaikan ke mereka buat mereka bisa ikut kayak lu nih, buka toko bangunan atau mungkin kembangin toko bangunan pakai sistem biar lebih cepat, biar lebih gampang. Oke. Yang mau gue sampein ya cepet-cepet lah ganti ke toko lah. Oke. Gitu aja sih. Kenapa tuh? Ya biar bisnis lu bisa abadi. Wes, oke. Ya. Karena selama ini kan toko bangunan ada nih
Masih sistemnya tuh masih tradisional banget. Benar, Jadi ada atau nggak adanya si owner itu sangat mempengaruhi bisnisnya, benar. ya kan? Selama ini juga bisnis toko bangunan itu kan kekeluargaan. Biasanya dari orang tua warisin ke anak. Kalau anaknya nggak mau, otomatis dia bingung nih. Otomatis bukan gulung tikar ya, tutup permanen karena anak-anaknya udah bisnisnya yang lain kan. Tapi kalau misalkan lu udah pakai sistem, taruhlah anak lu nggak mau nerusin, lu bisa cari siapa aja. Yang penting dia mau belajar, ya, mau belajar sistemnya dan bisa nerapin sistemnya, toko lu masih tetap bisa jalan. Oke. Gitu. Jadi Jadi biar bisa toko- gue bilang abadi bisnis lu. Oke, jadi bisnis yang udah lu bangun susah payah tuh akan tetap ada Terus. selamanya. Oke, Kak Sandi, thank you banget udah sharing sama kita. Thank you banget, insightful banget nih. Oke. Ide lu, terus planning lu, dan juga semua pemikiran lu terkait dengan pas pertama kali lu mau buka toko bangunan. Dan gue yakin banyak banget orang-orang yang mau buka toko bangunan atau yang udah buka toko bangunan jadi lebih melek karena insight dari lu. Oke, so teman-teman, thank you banget udah nontonin video dari kita. Jangan lupa like, comment, dan share. Kita ketemu lagi di toko selanjutnya.